Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 9 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Riawan Nusatria. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pati resmi membatalkan kebijakan 5 hari sekolah. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan pelaksanaannya dinilai kurang optimal. Kebijakan 5 hari sekolah yang telah diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 resmi dihentikan. Penghentian ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Pati nomor 400.9.3.1/303 tentang penyesuaian hari sekolah dan penguatan karakter anak melalui kegiatan keagamaan. Secara simbolis, surat edaran tersebut diserahkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Andrik Sulaksono kepada Ketua PCNU Kabupaten Pati Kyai Haji Yusuf Hashim di kantor PCNU pada Jumat siang 8 Agustus 2025. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, Batko TPQ, pengurus Madrasah Diniyah, dan para guru TPQ di Kabupaten Pati. Menurut Kyai Haji Yusuf Hashim, dari hasil evaluasi di lapangan, siswa cenderung kelelahan mengikuti kegiatan keagamaan karena jadwal yang padat. Hari Sabtu yang diharapkan untuk aktivitas keagamaan justru lebih banyak digunakan untuk bermain gadget. 1, 2, 3. Evaluasi di lapangan dan juga atas masukan dari para tokoh ulama, dari para tokoh masyarakat, dan juga di Dinas Pendidikan sendiri sudah melakukan evaluasi. Akhirnya mulai tanggal 11 Agustus, ya, 11 Agustus 2025, yaitu mulai besok Senin, diberlakukan kembali pelaksanaan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP di Kabupaten Pati dengan 6 hari sekolah selama 1 minggu. Yang kedua, poin penting ini kami apresiasi atas perkenannya untuk mengakomodir masukan-masukan dari teman-teman TPQ, FHDT, guru-guru TPQ, masyarakat yang menginginkan agar di Kabupaten Pati ini betul-betul bisa ada pendidikan karakter yang terintegrasi. Pendidikan karakter yang terintegrasi, kemudian juga termasuk bisa berkolaborasi antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, khususnya dalam penguatan karakter keagamaan peserta didik. Ia menambahkan, per tanggal 11 Agustus 2025, seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Pati, mulai dari PAUD hingga SMP, kembali menerapkan pembelajaran 6 hari sekolah dari Senin hingga Sabtu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ratusan sertifikat tanah milik Yayasan Sunan Kalijogo yang tersimpan di brankas gedung Pangeran Wijil 5 Kabupaten Demak diduga dicuri oleh sekelompok orang. Sekretaris Yayasan Sunan Kalijogo telah melaporkan kasus ini ke Polres Demak untuk diproses lebih lanjut. Sekretaris Yayasan Sunan Kalijogo, Raden Krisnaidi, didampingi kuasa hukum dan perwakilan ahli waris, mendatangi Polres Demak pada Rabu sore 6 Agustus. Mereka melaporkan dugaan pencurian ratusan sertifikat tanah milik yayasan yang sebelumnya diamankan di brankas gedung Pangeran Wijil 5, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Aksi sekelompok orang yang diduga mengambil sertifikat tersebut terekam kamera pengawas di lokasi pada Sabtu 2 Agustus. Kuasa hukum yayasan, Khairi Nizar Al-Qodari, mengatakan mereka mengenali sejumlah wajah dalam rekaman CCTV tersebut. Namun orang-orang itu diklaim tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut. Meski begitu, Nizar enggan mengungkapkan identitasnya secara terbuka.
Apapun sertifikat yang dilaporkan hilang meliputi sekitar 230 bidang tanah basah dan 10 bidang tanah kering yang selama ini tersimpan rapi di tempat penyimpanan. Hingga kini, motif dibalik dugaan pencurian tersebut belum diketahui. Namun kuasa hukum yayasan mencurigai adanya konspirasi terkait hilangnya sertifikat-sertifikat tanah tersebut. Di hari Sabtu tanggal 2 Agustus terjadi pencurian aset sertifikat Yayasan Sunan Kalijogo tahun 99. Jadi di situ memang kurang lebih di angka 230 sertifikat yang hilang. Itu posisi sertifikat di mana itu, Pak? Itu sertifikat di gedung Pangeran Wijil 5 di Brankas, Bapak. Di Brankas, dan di situ kemarin ada indikasi dulu waktu di pengadilan itu kan memang kunci itu harusnya diserahkan ke Kalijaga Lama. Tetapi pada prakteknya kunci itu diberikan ke Kalijaga Baru kayak gitu. Jadi terkait dengan hal ini memang ada indikasi konspirasi. Dari CCTV mengenali ya Mas dari pelaku? Mengenali, ada beberapa orang yang mengenali kita. Ada yang mengenali. Dugaan untuk masuk tujuan pencuri itu kenapa Mas? Kita belum berani memastikan bahwa itu indikasi buat apa. Yang pasti kalau kita mengacu yang kemarin-kemarin itu ada indikasi juga bahwa tol Semarang Kudus juga sudah mulai berjalan, bisa juga itu akan dijadikan sebagai aset atau dibalik nama atau bagaimana, itu kita belum berani menjawab. Harapannya Mas setelah laporan ke Polres Demak ini Mas? Untuk harapannya terkait dengan proses ini, sertifikat dikembalikan lagi kepada tempatnya. Dan yang kedua terkait dengan proses ini, sampai sekarang pun sertifikat masih atas nama Yayasan Sunan Kalijogo. Dan di sini ada namanya Ketua Raden Rahmat, Sekretaris Dr. Andes Raden Krisniyadi, dan Bendara Nyonya Anggraini. Dalam hal ini saya mendampingi sebagai kuasa hukum dari Dr. Andes Raden Krisniyadi. Jadi dalam hal ini dirugikan karena ini tidak ada izin dari Pak Sekretaris atas nama sertifikat tersebut. Dengan adanya laporan ini, diharapkan adanya iktikat baik dari pihak yang diduga terlibat untuk mengembalikan sertifikat tersebut ke tempat semula. Dari Kapten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Maraknya kasus perundungan atau bullying serta sikap intoleransi di kalangan pelajar, khususnya di tingkat SMP, menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Anggota Komisi D Muhammad Iqbal Adila turun langsung ke sekolah memberikan penyuluhan kepada para pelajar mengenai pentingnya membangun sikap saling menghormati dan melindungi antar teman. Diberikan, berarti gurunya juga bisa secara umum maupun bisa. Dalam kegiatan yang digelar di SMP Negeri 1 Brangsong, Iqbal menyampaikan bahwa perundungan dan intoleransi bukanlah hal baru dan kerap terjadi di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Namun, hal tersebut dapat dicegah jika semua pihak, terutama pelajar, menyadari bahwa tindakan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat berdampak serius pada korban. Iqbal mengajak para siswa membayangkan bagaimana rasanya menjadi korban perundungan, sakit hati, ketakutan, bahkan trauma yang dapat dialami. Oleh karena itu, sangat penting bagi teman-teman di sekolah untuk saling menjaga. Yang kuat harus mampu melindungi yang lemah. Ia juga menegaskan, jika ada teman yang menjadi korban, jangan dibiarkan. Melaporkan kepada guru atau membantu korban adalah bentuk nyata sikap toleransi dan kepedulian. Cenderungan kenapa nilai rapotnya bisa turun itu salah satunya adalah pembulian. Jadi pembulian ini kami sangat prihatin antara pembulian, kekerasan maupun fisik maupun verbal dan intoleransi. Jadi peran ketiga, teman-teman semua harus menghargai berbeda, baik ras, baik warna kulit, baik status ekonomi, itu kita harus saling menghargai. Kita harus menghargai perbedaan karena kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh sekitar 100 siswa dari 17 sekolah negeri dan swasta yang berasal dari 3 kecamatan, yaitu Brangsong, Kaliwungu, dan Kaliwungu Selatan. Kepala SMP Negeri 1 Brangsong, Abdullah, menyambut baik kegiatan ini.
Ia mengakui bahwa kasus perundungan memang sering terjadi di sekolah, meski skala kasusnya kecil atau hanya berupa candaan. Ini kegiatan yang bagus untuk anak-anak kita ke depan, dan anti perundungan, kemudian anti kekerasan dan intoleransi itu berangkat dari perbedaan. Semua ini di dunia ini ada perbedaan, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Kemudian juga ada anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kurang cerdas. Ada yang dominan, ada yang kurang dominan, kemudian ada yang kuat, ada yang lemah. Oleh karena itu, dengan perbedaan ini harapannya semua anak-anak kita di seluruh Kabupaten Kendal nanti akan memiliki pengertian, paham masalah perbedaan, dan itu bukan menjadi masalah, dan perbedaan ini nanti menjadi berkah sehingga anak kita menjadi lebih toleran kepada anak-anak yang lain. Ini anak-anak sendiri yang ikut di sini dari mana saja nih, Pak? Untuk pola pokok pikir dari DPRD itu nanti akan ada di seluruh Kabupaten Kendal untuk wilayah SMP, Pak. Ada 6 wilayah yang nanti akan disasar, dan setiap wilayah itu dihadirkan 90 siswa dari semua perwakilan sekolah SMP negeri swasta. Di Merangsong sendiri itu kami tidak 90, tapi kami mengundang 100 para siswa yang dari 17 SMP negeri dan swasta di Kecamatan Merangsong, kemudian Kecamatan Kalimu dan Kecamatan Kalimu Selatan. Ia menambahkan, candaan jika dibiarkan dan tidak dikontrol lama-lama dapat berkembang menjadi perundungan serius. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial. Sekalipun anak SMP dilarang membawa HP ke sekolah, tetap pentingnya membekali mereka dengan wawasan yang cukup agar tidak menjadi pelaku maupun korban perundungan. Abdullah juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif anggota DPRD Kendal yang peduli terhadap pembinaan karakter siswa melalui pendekatan langsung dan memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Melalui penyuluhan seperti ini, diharapkan para pelajar dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan serta sikap intoleran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Operasi Patuh Candi 2025 yang digelar selama 14 hari sejak 15 hingga 27 Juli 2025 oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kendal mencatat sebanyak 1.453 pelanggaran lalu lintas. Mayoritas pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengendara remaja dengan jenis pelanggaran yang tergolong kasat mata. Dalam operasi Patuh Candi 2025, pelanggaran yang paling banyak ditemukan antara lain tidak menggunakan helm, tidak memasang spion, melawan arus lalu lintas, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Tindakan-tindakan tersebut sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Panji Yugo Putranto, menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Ia menekankan pentingnya mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Melawan arus sangat membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Ketika pengendara melawan arus dan menghindari lubang, bisa saja terjadi tabrakan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Meski angka kecelakaan selama operasi mengalami penurunan, kesadaran masyarakat terutama dari kalangan pelajar dan remaja masih perlu ditingkatkan. Baru saja menyelesaikan operasi Patuh Candi 2025 di wilayah Polres Kendal. Hasil daripada operasi tersebut, adapun kami melaksanakan penindakan pelanggaran sebanyak 1.453 pelanggaran, di mana memang didominasi oleh pelanggaran kasat mata, diantaranya terkait dengan tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1, dan juga melawan arus. Kami dari Satlantas Polres Kendal menghimbau kepada seluruh warga masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Kendal untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu berlalu lintas, karena dari pelanggaran lalu lintas tersebut bisa berdampak pada terjadinya angka kecelakaan maupun fatalitas kecelakaan. Yang mayoritas pelanggaran di usia remaja itu juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bisa
terus meningkatkan kegiatan-kegiatan pendidikan ke sekolah-sekolah khususnya terkait dengan kesadaran terkait dengan peraturan berlalu lintas. Bermacam-macam ya, tetapi memang untuk yang kasat mata terbanyak itu di helm. Penyebab kecelakaan sering terjadi pada anak-anak remaja yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM tanpa mematuhi aturan. AKP Panji menambahkan, fokus utama operasi patuh candi ini adalah pelanggaran kasat mata, sementara pelanggaran administratif seperti pajak kendaraan menjadi wewenang pihak Samsat dan Bapenda. Satuan Lalu Lintas Polres Kendal mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi peraturan lalu lintas, tidak hanya saat operasi berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari demi menciptakan keselamatan dan ketertiban di jalan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Demi menjaga kondusivitas daerah, Bupati Pati Sudewo resmi membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 yang sebelumnya meningkat hingga 250%. Langkah ini diambil untuk meredam gejolak di masyarakat. Bupati Pati Sudewo secara resmi mengumumkan pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sebelumnya naik hingga 250%. Kebijakan ini diambil untuk meredam suasana yang memanas dan mengakomodir aspirasi warga. Sejak 1 hingga 8 Agustus 2025, posko donasi untuk aksi demo yang direncanakan pada 13 Agustus terus menerima sumbangan dari masyarakat. Situasi semakin memanas setelah penertiban oleh petugas Satpol PP pada 5 Agustus lalu.
Bupati Sudewo menegaskan pembatalan kenaikan pajak dilakukan untuk menjaga situasi aman dan kondusif serta menunjang kelancaran perekonomian daerah. Tarif PBB P2 akan kembali seperti tahun 2024, sedangkan bagi warga yang terlanjur membayar, pemerintah akan mengembalikan selisih pembayarannya. Situasi dan kondisi juga mengakomodir aspirasi yang berkembang. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Dan bagi yang sudah terlanjur membayar, maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Saya sampaikan pula bahwa saya tetap akan konsisten membangun Kabupaten Pati secara maksimal, melayani masyarakat Kabupaten Pati secara maksimal, setulus-tulusnya. Jadi ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondusif dan juga tidak ada perubahan sikap dari saya tetap tulus ikhlas untuk rakyat Kabupaten Pati. Semuanya, tidak ada yang saya bedakan. Maksimal pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, Koordinator Penggalangan Donasi Teguh Istianto menyatakan aksi demo tetap akan digelar pada 13 Agustus mendatang. Hingga Jumat, 8 Agustus, donasi yang terkumpul telah mencapai 8.500 dus air mineral, puluhan dus mie instan, dan berbagai makanan ringan. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan kan gitu kan. Tapi perkembangan terakhir gitu kan, kita menanggapi arogansi Pak Sudewo itu kan kita sakit hati. Jadi kita sudah tidak mau dipimpin oleh orang yang sifat seperti itu. Tuntutannya Tuntutannya ya otomatis kita mau pengen Bupati Pati diganti lah. Itu aja, diganti. Ya karena memang sudah menyakiti hati masyarakat Pati. Sakit hati itu sangat mahal sekali. Jadi mau dibayar dengan pajak diturunkan itu tidak bisa mengobati rasa sakit hatinya dari warga masyarakat Pati. Apalagi juga nanti pas demo Pak Bupati bersedia menemui masa atau gimana? Kalau dari statementnya dia kan istilahnya mau mengerahkan 5.000 bahkan 50.000 tidak akan gentar. Artinya apa? Artinya ya mau didatangkan berapapun dia tidak akan gentar. Dalam artian kita ya berani menghadapi. Kalau tidak berani menghadapi, kenapa kemarin buat statement terkesan menantang seperti itu? Teguh menambahkan, tumpukan donasi yang semula hanya berada di trotoar depan pendopo, kini sudah memanjang hingga depan gedung DPRD Pati. Berbagai tuntutan masyarakat juga terlihat ditempelkan di kardus donasi dalam bentuk spanduk. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Minimnya anggaran perawatan setiap tahun membuat 3 rumah susun sewa di Kabupaten Semarang mengalami kerusakan dan berangsur tidak layak huni. Salah satunya adalah Rusunawa Ambarawa yang kondisinya memprihatinkan. Komisi C DPRD Kabupaten Semarang pun melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV langsung di lokasi untuk meninjau kerusakan yang terjadi. Komisi C DPRD Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi di Rusunawa Ambarawa. Dalam kunjungan ini, ditemukan sejumlah kerusakan pada bangunan dan fasilitas yang dinilai cukup memprihatinkan. Tak hanya itu,
kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah serta minimnya petugas kebersihan juga menjadi sorotan. Semua persoalan tersebut dinilai sebagai dampak dari kecilnya anggaran perawatan yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang setiap tahunnya. Saat ini, terdapat 3 rusunawa di Kabupaten Semarang, yakni Rusunawa Ambarawa, Pringapus, dan Gedang Anak. Namun total anggaran perawatan untuk ketiga rusun tersebut hanya sebesar Rp33 juta per tahun. Artinya, setiap rusunawa hanya mendapat alokasi sekitar Rp11 juta per tahun, angka yang sangat minim untuk pemeliharaan gedung dan lingkungan. Yang paling utama terkait dengan kebersihan, mohon nanti dari dinas supaya ada masukan ataupun aturan untuk masing-masing ini bisa menjaga, karena keterbatasan dari petugas kebersihan yang ada di sini. Yang jelas satu, saya terkait dengan bangunan, kondisinya memang ya kalau dibilang layak karena orang kepepet ya bolehlah layak, tapi kalau melihat dari segi apapun kurang layak kalau menurut saya. Jadi nanti mungkin ke depan kami tetap tidak hanya prioritas kepada pendapatan, tapi paling tidak juga dari segi kenyamanan penghuni supaya juga bisa mendapatkan kenyamanan terkait dengan orang yang tinggal di sini. Pak Agung tadi boleh bercerita ada 33 juta yang terbagi 3 rusun di Ambarawa, Pringapus, dan Ungaran. Kalau melihat kondisi dan bangunan dan kamar yang ada, jumlah kamar dengan anggaran pemeliharaan segitu, saya kira juga tidak tepat. Anggaran kami gunakan untuk perbaikan-perbaikan yang minimal saja, yang minor. Kemudian untuk perbaikan skala besar mungkin kami menunggu persetujuan, nanti kami akan ajukan kembali perhitungan kebutuhannya dan nanti kami komunikasikan dengan pimpinan. Pak, kalau biaya sewa tuh berapa sih? Dari paling bawah per kamarnya 285.000 per bulan, paling atas 175.000 per bulan. Di Rusunawa Ambarawa sendiri terdapat 98 unit hunian, namun hanya 68 unit yang saat ini ditempati. Sisanya sebanyak 30 unit kosong dan tidak berpenghuni. Melihat kondisi tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Semarang mendorong DPU untuk segera melakukan perbaikan serta mengevaluasi sistem pengelolaan rusunawa agar kembali layak huni dan diminati masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, Hasti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah di Semarang pada Jumat siang 8 Agustus. Dalam kunjungannya, Erick membahas skema baru Liga 3 dan Liga 4 sesuai dengan statuta terbaru PSSI. PSSI resmi menyusun skema baru untuk Liga 3 dan Liga 4 yang mengacu pada statuta terbaru organisasi dan berharap skema ini dapat segera diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mulai aktif mengunjungi sejumlah daerah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah, untuk mensosialisasikan program tersebut. Dalam skema baru, Liga 4 akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota dengan memperebutkan piala bupati dan wali kota. Kemudian, juara di tingkat kota atau kabupaten akan naik level ke Liga 3, mewakili daerahnya untuk bertanding di tingkat provinsi dengan memperebutkan piala gubernur. Sementara itu, tim yang mampu meraih piala gubernur akan langsung diikutkan dalam kompetisi Liga Nasional untuk memperebutkan piala presiden. Erick menjelaskan, pemerataan sepak bola harus dimulai dari tingkat daerah. Dengan pembinaan dan seleksi dari bawah, diharapkan akan lahir pemain-pemain berbakat yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa sesuai dengan statuta PES yang baru, kita ingin mendorong lagi perserikatan, di mana Liga 4 itu memperebutkan piala wali kota dan bupati. Juara-juara kota itu nanti main di provinsi, memperebutkan tentu atas dukungan Pak Wagub dan Pak Gubernur, piala gubernur itu Liga 3. Nanti juara-juaranya yang di provinsi akan kita mainkan di Liga Nasional yang memperebutkan piala presiden. Pak Gubernur, Pak Wagub nanti silakan sampaikan sangat mendukung karena pemerataan sepak bola ya, itu memang harus benar-benar mulai dari bawah.
Tim nasional berpikir sendiri secara nasional, memang ini yang terbaik. Liga mendampingi, tapi jangan lupakan juga pembinaan yang dari kota, desa, dan nah ini yang kita mau sinergikan. Dan Pak Wagub, terima kasih dukungannya. Sampaikan salam saya kepada Pak Gubernur. Tadi terima kasih meetingnya luar biasa. Beliau mendorong segera untuk jalan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taji Yassin Maimun, menyampaikan apresiasi atas komitmen PSSI yang tetap memberikan perhatian kepada pemain sepak bola lokal, khususnya di Jawa Tengah. Ia juga meyakini kegiatan sepak bola yang terstruktur akan memberikan dampak positif, termasuk mengurangi aktivitas negatif di kalangan anak muda. Kita sudah baik, jadi setiap bulan kita pasti ada pertemuan. Dengan adanya Liga Sepak Bola ini, dengan adanya kekerasan, kenakalan, itu kan bisa diturunkan. Dengan adanya mereka diajak, ayo kita berolahraga, kita berkompetensi lewat jalur-jalur sepak bola ini. Nah, ini kami tadi sudah langsung habis ini kita petakan di dinas olahraga kita, langsung dipetakan ada berapa klub, dan kami juga dibantu oleh tim dari PSSI yang insya Allah nanti akan segera kita rumuskan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Blora belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Selain harganya yang masih cukup tinggi, stok beras di pasaran juga mulai menipis. Sudah hampir sebulan terakhir, harga beras masih melambung tinggi. Di Pasar Raja Wali, Blora, harga beras dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Bahkan, beberapa pedagang ada yang memasang harga hingga Rp15.000 per kilogram. Selain harganya yang cukup tinggi, stok beras di pasaran juga mulai menipis. Sejumlah pedagang mengaku stok di tempat penggilingan mulai banyak yang kosong. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga beras tidak terus melambung tinggi. Gimana, Mbak? Naik. Jenis apa aja yang naik, Mbak? Mapan sama serang. Itu berapa, Mbak, harganya, Mbak? 13 sama 14. Itu termasuk tinggi, Mbak, ya? Iya. Biasanya 12, 13 itu. Ini sudah lama naik, Mbak? Sudah. Belum ada tanda-tanda turun, Mbak? Belum. Kalau stok beras sendiri semakin sulit atau mudah, Mbak? Untuk dimakan? Stok berasnya sulit juga? Iya, stoknya sulit, Mas. Hari ini angin. Sulit ya? Iya, sulit. Sejak kapan itu, Mbak? Sulit itu? Sulit aja, semingguan cari di selepan nggak ada. Oh, kosong semua? Kosong semua, selepan mana aja. Mahal. Berapa, Bu, per kilonya, Bu? 15, 14, 15. Itu untuk yang jenis apa, Bu? Serang mapan 15, serang 14. Ini semakin mahal, Bu, ya? Ya. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV, bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu
Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha bagi para penyandang disabilitas. Melalui NIB, pelaku usaha disabilitas kini dapat mengakses pembiayaan dari perbankan dan mengikuti berbagai program pengembangan usaha dari pemerintah maupun swasta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memfasilitasi pembuatan nomor induk berusaha bagi 80 disabilitas yang merupakan pelaku usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Temanggung, Dwi Sukarmei, Kamis 7 Agustus, mengatakan melalui kepemilikan NIB tersebut, para pelaku usaha disabilitas memiliki izin usaha yang legal, sekaligus memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen. Tak hanya itu, akses perbankan untuk memperoleh permodalan juga diperoleh lewat program pengembangan usaha dari pemerintah ataupun swasta. Tapi yang penting adalah mereka dalam bekerja, teman-teman disabilitas ini sudah mempunyai nomor induk berusaha. Yang pokok itu, karena dengan adanya NIB, teman-teman ini saya yakin bisa lebih dikembangkan sayapnya dengan perbankan, dengan pengusaha-pengusaha lain lebih tenang karena sudah mempunyai nomor induk berusaha. Pertama yang kami sebagai pengusaha besar atau kecil atau pedagang sangat perlu untuk NIB. Karena ini kedepannya lebih memantapkan kita untuk mengembangkan usaha ini. Sejak digulirkan pada awal tahun 2025, DPM PTSP Temanggung hingga saat ini sudah menerbitkan sebanyak 8.250 nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pemulihan dan pengobatan warga Palestina korban Perang Gaza dilakukan di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kepala PCO Hasan Nasbi menyampaikan bahwa di Pulau Galang telah tersedia rumah sakit serta fasilitas pendukung untuk merawat sekitar 2.000 warga Gaza. Atas nama kemanusiaan, Presiden Prabowo Subianto segera memberikan bantuan pengobatan kepada warga Palestina yang menjadi korban peperangan di Gaza dengan membawa mereka ke Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 7 Agustus. Dalam keterangannya, Hasan menyebut arahan itu disampaikan Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Rabu 6 Agustus kemarin. Bantuan pengobatan ini melibatkan upaya pembawaan para korban ke Indonesia. Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza, termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini.
Rencana pemulihan bagi para korban peperangan di Gaza sebelumnya sempat dicetuskan Presiden pada bulan April lalu sebelum rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara di Timur Tengah. Dalam rangkaian kunjungan itu, salah satu agenda yang dibawa Presiden yakni terkait misi kemanusiaan bagi Palestina. Kepala PCO pun menegaskan langkah ini bukan merupakan bentuk pemindahan warga Palestina, melainkan operasi kemanusiaan untuk membantu pemulihan dengan harapan para korban dapat kembali ke Palestina setelahnya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis 7 Agustus lalu selama lebih dari 9 jam. Kepada media, Nadiem menyebut kehadirannya sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum dan memberikan keterangan terkait pengadaan layanan Google Cloud. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 7 Agustus selama lebih dari 9 jam. Nadiem tiba di KPK pukul 9:17 pagi dan baru keluar dari ruang pemeriksaan pukul 18:42 WIB. Usai diperiksa, ia mengatakan memenuhi panggilan KPK untuk memberi keterangan terkait pengadaan Google Cloud. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media. Sebelumnya KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek yang berbeda dengan kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Sanya Dinda Ibnu Zaki, Kantor Berita Tara, mewartakan. MRT Jakarta mencatatkan pendapatan sebesar 1,38 triliun rupiah sepanjang 2024, naik 2,34% dibanding tahun sebelumnya. Meski tarif penumpang mulai dari Rp3.000, sektor periklanan terbukti menjadi sumber pendapatan terbesar, menopang kinerja keuangan dan keberlanjutan layanan MRT. Dengan tarif mulai dari Rp3.000, MRT Jakarta menawarkan moda transportasi modern yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat. Untuk menjaga layanan berkelanjutan, MRT tak hanya mengandalkan penjualan tiket. Berbagai strategi bisnis seperti kerjasama komersial dan pemanfaatan ruang kota terus dikembangkan untuk memperkuat fondasi operasional jangka panjang. Meski mematok harga tiket yang terjangkau, pada tahun 2024 MRT Jakarta berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun, naik 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai Rp1,35 triliun. Menariknya, sektor periklanan menjadi salah satu pilar pendukung utama dalam menopang kinerja bisnis MRT di luar pendapatan tiket. Advertisement masih menjadi yang paling tinggi dan kita masih tetap mengandalkan itu sebagai strategi utama dan karena memang kita bicara fakta aja ya. Kita bicara fakta itu yang paling kita unggulkan. Tapi ada berbagai jenis kan, yang tadi naming rights salah satunya gitu ya. Ada jenis-jenis lain, ada advertisement digital, ada My MRTGF dan sebagainya, itu juga advertisement juga. Tapi yang tidak, yang perlu kita seriusi ya dan kita matangkan dalam beberapa tahun ke depan itu adalah bisnis plan terkait dengan TUD. MRT Jakarta terus mengembangkan potensi bisnis yang tak hanya bergantung pada lalu lintas penumpang. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang mandiri dan berorientasi masa depan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. KPK menetapkan dua mantan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 berinisial HG dan ST sebagai tersangka dugaan korupsi dana program bantuan sosial Bank Indonesia. Dalam konferensi pers, PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur menyebut keduanya memiliki yayasan yang menampung dana dari BI, OJK, dan mitra Komisi 11, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan dua mantan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 berinisial HG dan ST sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana program bantuan sosial Bank Indonesia (PBSI). Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 7 Agustus, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut modus yang dilakukan kedua tersangka ialah menampung dana bantuan sosial dari BI, OJK, dan mitra kerja Komisi 11 lain pada yayasan yang mereka miliki. Namun mereka tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana yang seharusnya. HG diduga menerima total 15,68 triliun rupiah, sementara ST menerima total 12,52 miliar rupiah. Kedua tersangka juga diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Setelah menetapkan dua tersangka, KPK akan memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK untuk merekonstruksi perkara secara utuh. Karena tentunya perkara ini untuk konstruksi perkaranya harus benar-benar utuh. Itu ada apa gitu? Kok bisa dikasihkan sejumlah uang itu ke anggota Komisi 11?
apakah ada permintaan sesuatu terkait dengan anggaran atau apa? Nah, ini yang akan didalami dari orang-orang ini, termasuk dari Pak PW, kemudian juga dari Ibu F, dan tentunya juga dari OJK dan mitra kerja dari Komisi 11 lainnya. Menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Sebelumnya KPK sudah memanggil Deputi Gubernur BI, Filia Ningsih, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan skema super tax deduction untuk mendukung riset industri nasional. Perusahaan yang berinvestasi dalam kegiatan Litbang berhak mendapatkan pengurangan pajak hingga 3 kali lipat sebagai bagian dari upaya memperkuat inovasi dan ekosistem riset nasional. Untuk mendorong perkembangan sains dan teknologi dalam negeri, pemerintah membuat langkah strategis melalui kebijakan Super Tax Deduction. Kebijakan ini memberikan insentif pajak hingga 3 kali lipat bagi industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis 7 Agustus. Menurut Sri Mulyani, melalui kebijakan Super Tax Deduction, perusahaan yang mengeluarkan biaya penelitian sebesar 1 miliar rupiah mendapat potongan atau insentif pajak hingga 3 miliar rupiah dari pengenaan pajak yang seharusnya. Kalau ada wajib pajak perusahaan, saya harap di sini ada industri yang akan mengeluarkan untuk biaya penelitian, untuk produknya, untuk pengembangan. Kalau dia mengeluarkan 1 miliar, mereka bisa mendidak 3 kali lipatnya untuk pengurangan pajak. 3 kali lipatnya. Meaning kalau dia mengeluarkan 1 miliar bisa mendidak 3 bilion rupiah untuk pengenakan pajaknya. Sri Mulyani juga menuturkan saat ini terdapat 30 wajib pajak yang mengajukan 224 proposal dengan total estimasi investasi mencapai 1,46 triliun rupiah. Ia mengatakan negara sudah menyiapkan berbagai instrumen pendukung riset termasuk dana abadi penelitian dan pendidikan. Ekspor ikan dari Batam ke Singapura ditargetkan mencapai 6.000 ton atau senilai 250 miliar rupiah pada Desember 2025. Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Atmajianto, menyatakan optimisme ini sejalan dengan peningkatan hasil tangkapan nelayan dan permintaan pasar luar negeri. Dinas Perikanan Kota Batam, Kepulauan Riau memproyeksikan tangkapan ikan nelayan setempat yang diekspor ke Singapura dapat mencapai 6.000 ton pada Desember 2025 atau senilai 250 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, saat ditemui Kamis 7 Agustus. Ia menyebut sebelumnya capaian ekspor ikan ke negara Singapura pada periode 2024 sebanyak 5.000 ton atau senilai 232 miliar rupiah. Sementara itu pada periode Januari hingga Juni 2025, capaian ekspor ikan ke Singapura tercatat sekitar 3.275 ton ikan atau sekitar 129 miliar rupiah. Tahun ini kita targetkan sekitar 6.000 ton atau dengan nilai sekitar 250 miliar. Jadi per semester pertama sampai dengan bulan Juni 2025 itu sudah tercapai sekitar 3.275 ton atau sekitar 55% dengan nilai itu sekitar 129 miliar. Menurutnya, setiap bulannya para nelayan dapat mencapai kapasitas tangkapan rata-rata sebanyak 400 hingga 500 ton ikan, di mana jenis ikan yang sering diekspor ke Singapura seperti ikan kerapu, ikan kaci, hingga ikan dingkis atau baronang. Adapun Singapura menjadi negara tujuan ekspor komoditas tersebut lantaran harga jual yang lebih tinggi dengan menggunakan kurs Singapura.
Polres Aceh Utara menangkap 6 orang yang menyebarkan ajaran sesat Milah Abraham pada Kamis 7 Agustus lalu. Ajaran tersebut telah memiliki 51 pengikut tersebar di seluruh Aceh dan aktif merekrut anggota baru. Dalam jumpa pers, polisi membeberkan sejumlah penyimpangan ajaran yang melatar belakangi penangkapan para pelaku. Inilah 6 orang pelaku penyebaran aliran sesat yang diciduk oleh polisi pada bulan Juli lalu. Keenam pelaku diduga menjadi penyebar ajaran Milah Abraham yang mengajak pengikutnya untuk mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Saat menggelar jumpa pers pada Kamis 7 Agustus, Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Bustami mengatakan aliran Milah Abraham telah lama beroperasi dengan mengelilingi Aceh untuk mencari pengikut-pengikut baru. Mereka memiliki perwakilan di setiap daerah yang bertugas menyebarkan doktrin ajaran yang menyimpang. AKP Bustami menambahkan, para pelaku meminta pengikutnya untuk keluar dari agama Islam. Ajaran sesat ini tidak mewajibkan sholat 5 waktu, tidak percaya pada mukjizat Nabi Isa dan Nabi Musa, meyakini Nabi Adam memiliki ayah dan ibu, serta ajaran lainnya yang bertentangan dengan Islam. Daripada kelompok-kelompok ini mengeluarkan pernyataan keluar dari Islam, ya, seperti tidak mempercayai adanya mukjizat Nabi Musa, kemudian tidak mempercayai Nabi Adam, Nabi yang pertama, kemudian mengingkari Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, bahkan ada Nabi ke-26 itu Ahmad Mursadik namanya. Nah, ada hal lain lagi yang dilakukan oleh kelompok ini, kegiatan kelompok ini, dengan menafsirkan Al-Quran dengan versi mereka sendiri. Para tersangka yaitu AA dan RB merupakan warga Sumatera Utara. Kemudian HA dan ME berasal dari Kabupaten Biren, NZ dari Aceh Utara, dan ES dari Jakarta Barat. Diduga aliran yang berasal dari luar Aceh ini telah beroperasi sejak tahun 2012 dan memiliki 51 orang pengikut. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.